Haleluya. Selamat datang Bapak, Ibu, dan Saudara di dalam ibadah Minggu GKI Padang 15 November 2020. Tentunya kita semua sudah mempersiapkan tubuh, jiwa, dan roh kita untuk beribadah dan untuk menghadap kehadirat Tuhan. Saya mengajak kita semua untuk fokus dan sungguh-sungguh di dalam mengikuti ibadah ini. Mari kita persembahkan yang terbaik, yang layak di hadapan Tuhan. Bagi saudara yang mengikuti ibadah secara online, ikutilah setiap sesi ibadah dan jangan ada yang dilewatkan. Saya percaya ada hal yang spesial yang akan Tuhan singkapkan kepada kita pribadi lepas pribadi. Pada hari Rabu 18 November 2020, kami mengajak seluruh jemaat GKI Padang untuk kita boleh bertemu bersama di dalam ibadah 4D Gathering yang akan dilaksanakan melalui aplikasi Zoom. Dan ibadah kita minggu depan akan kita lakukan secara online. Sebelum kita melanjutkan ibadah, mari lihat dulu ayat renungan kita pada minggu ini. Kita buka Alkitab kita dari 1 Korintus 2 ayat 9. Saya akan baca terlebih dahulu. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Sama-sama kita baca dengan semangat. 1 Korintus 2 ayat 9. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Kita semua yang datang hari ini adalah orang-orang yang mengasihi Tuhan. Mari kita bangkit berdiri dengan semangat dan dengan yang terbaik yang kita punya. Kita memuji Tuhan dan mengucap syukur oleh karena kebaikan-Nya. Nama yang besar, nama yang perkasa, nama yang layak untuk ditinggikan pada hari ini. Hanya nama Yesus Raja di atas segalanya. Haleluya Tuhan. Inilah
dalam hadirat-Mu Tuhan kami temukan satu kenyamanan. Di dalam hadirat-Mu kami temukan satu ketenangan Tuhan. Hanya bersama dengan-Mu Tuhan. Hanya bersama dengan-Mu ya Bapa. Kami rasakan hadirat-Mu di tempat ini. Kami sembah Kau di tempat ini Tuhan. Kami puji nama-Mu di tempat ini. Tiada yang dapat pisahkan ku dari terangnya kasih-Mu. Kau hadirkan ketenangan yang tak bisa dunia berikan. Kini Kau pegang hidupku dan Kau hapus kesalahanku. Berharganya pengorbanan yang memberikan keselamatan. Kau hadir di setiap langkahku. Ku aman di dalam hadirat-Mu. Kau buktikan Engkau setia. Kan ku angkat tinggi tanganku, tandaku berserah kepadamu. Selamanya Engkau setia. Ini hidup kami Tuhan. Kini Kau pegang hidupku dan Kau hapus kesalahanku. Berharganya pengorbanan yang memberikan keselamatan. Kau hadir di setiap langkahku. Ku aman di dalam hadirat-Mu. Kau buktikan Engkau setia. Ini sembah kami bagi-Mu. Kan ku angkat tinggi tanganku, tandaku berserah kepadamu. Selamanya Engkau setia. Sing in Your presence. Oh, Your presence never leaves me, and You'll never forsake me. Oh, Your presence never leaves me, and You'll. Percayalah bahwa hadirat Tuhan tidak pernah meninggalkan. Mari angkat suaramu. Oh, Your presence never leaves me, and You'll never forsake. Oh, Your presence, oh, Your presence never leaves me, and You'll never forsake me.
Mari sejenak kita sembah Tuhan kita. Oh, Kau setia Tuhan, Kau hadir dalam hidup kami, Yesus Tuhan. Hanya namamu Yesus. Tiada nama lain selain nama Yesus, yang ada dulu sekarang sampai selamanya. Apapun yang akan terjadi di hadapanku juga sekarang, ku tahu ku tak pernah sendirian. Ku tahu ku tak pernah sendirian. Dia datang membawa hadir denganku. Dia di tengah samudra menahan badai. Bila ku belum mengingat kebaikan-Mu dalam setiap pergumulan, Engkau selalu ada. Ku lihat terang dalam gelap saat gelap bergerak. Ku dengar suara kemuliaan saat surga mendekat. Bumi berguncang meruntuhkan setiap dinding penjara. Tak ada yang damai. Kita sing umat Tuhan, mari katakan hadir denganku. Dia di tengah samudra menahan badai. Bila ku belum mengingat kebaikan-Mu dalam setiap pergumulan, Engkau selalu ada. Dalam setiap pergumulan, Engkau selalu ada. Dalam setiap pergumulan, Engkau selalu ada. Haleluya, mari kita berikan kemuliaan untuk Tuhan kita, sebab Yesus hadir di dalam hidup kita. Haleluya, seluruh umat Tuhan, pada saat ini kita bersyukur dan berdoa kepada Tuhan. Bapa yang baik, terpujilah nama-Mu Tuhan. Pada saat ini kami bersama-sama di hadapan-Mu berdoa Tuhan dan bersyukur kepada-Mu buat segala kebaikan-Mu yang telah Kau berikan sepanjang minggu ini kepada kami Tuhan. Di mana Bapa kami melihat hasil tes swab Tuhan Yesusku yang negatif Tuhan, bagi mereka Bapa yang kontrol Tuhan Yesusku akan COVID pada saat ini. Semua kami bersyukur kepada-Mu karena perlindungan-Mu bagi kami dan juga umat-Mu Tuhan Yesusku sembuh dari pusing dan mual Tuhan. Hasil kontrol ke dokter dinyatakan bagus. Terpujilah nama-Mu Tuhan, tidak jemu-jemunya kami selalu bersyukur. Bahkan bagi yang sekolah juga Tuhan Yesus, dan juga kuliah yang masih online Tuhan, semuanya dapat berjalan dengan lancar. Engkau yang cukupkan Tuhan Yesusku segala Bapa apa yang diperlukan Tuhan. Bahkan perlindungan-Mu Tuhan Yesusku di dalam perjalanan pulang Tuhan Yesusku, bagi yang bekerja di luar kota, Engkau yang memberkati senantiasa Bapa dengan kuasa darah-Mu Bapa. Dan juga Tuhan Yesusku bagi umat-Mu yang selama ini Tuhan Yesusku mengikuti 4D Bapa, Engkau juga memberkati Tuhan. Tidak ada kendala Tuhan di dalam Tuhan Yesusku, haleluya, karena pekerjaan mereka Tuhan. Segala puji kemuliaan-Nya bagi nama-Mu. Pada saat ini kami satukan hati kami juga berdoa Tuhan, bagi Tuhan Yesusku umat-Mu Bapa yang mau mengontrak rumah. Berkati pemilik rumah Tuhan Yesusku yang mau mengontrak rumah Tuhan Yesusku dengan harga yang sesuai Tuhan. Zaman-Mu yang jadi Tuhan, sehingga tidak ada kendala, tidak ada problem Tuhan Yesusku, dan tidak ada masalah apapun Tuhan Yesusku. Bahkan juga Tuhan bagi umat-Mu hikmat untuk mengembangkan pekerjaan, usaha dan jualan Tuhan. Engkau yang urapi ya Bapa, semuanya Tuhan Yesusku berjalan dengan baik. Ada kuasa-Mu yang terjadi Tuhan, hingga berkat-Mu tercurah. Ujian pelatihan tata kecantikan hasil Tuhan Yesusku juga baik Tuhan. Bahkan nilai UTS-nya bagus ya Bapa. Engkau yang Tuhan Yesusku memberikan Tuhan
hikmat dan juga Tuhan Yesus kreatif yang baik bagi seluruh umat-Mu pada saat ini. Bahkan juga kami berdoa Tuhan bagi anak-anak Tuhan Yesusku yang masih Tuhan Yesusku belita Bapa, baik dalam kandungan juga Tuhan, semuanya dapat bertumbuh dan berkembang sehat di dalam Tuhan. Semuanya kami bersorak-sorai di dalam Engkau ya Bapa, dan di dalam nama Yesus kami patahkan segala pekerjaan-Mu. Engkau tidak berkuasa menguasai setiap doa-doa yang kami naikkan kepada Tuhan di dalam nama Yesus. Demi nama Yesus kami percayakan kuasa-Mu Tuhan, Engkau nyata dan Engkau telah menjawab doa-doa kami. Kami bersyukur dan berdoa haleluya Tuhan. Amin. Dia ada dalam api, hadir denganku. Dia di tengah samudra, menahan badai. Bila ku perlu mengingat kebaikan-Mu dalam setiap pergumulan, Engkau selalu ada. Dalam setiap pergumulan, Engkau selalu ada. Haleluya. Oh, haleluya Tuhan. Ya rabaku rabasanda ya radadada basi kamarabaku rabasanda dadadada basi. Kami adalah tubuh-Mu. Kami telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami telah mempersembahkan hidup kami kepada-Mu Tuhan. Kami telah mencari kerajaan dan kebenaran-Mu dalam hidup kami setiap hari. Kami mempunyai tujuan datang pada saat ini, agar semua kami dapat mempersembahkan korban persembahan yang harum di hadapan-Mu. Dan seluruh kehidupan kami adalah milik-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami dapat beribadah kepada Tuhan. Pujian penyembahan kami sudah kami sampaikan kepada-Mu. Bahkan doa kami sejak tadi setelah kami bangun dari tempat tidur kami. Saat ini Tuhan kami telah mempersiapkan hati dan pikiran kami, agar semua kami dapat mengalami firman-Mu. Agar kami semua dapat mengalami kehadiran-Mu. Agar semua kami dapat mengalami pengurapan-Mu. Kau telah hadir sejak awal di tempat ini. Dan kami siap Tuhan menyerahkan hidup kami. Kami siap Tuhan untuk menerima pengutusan-Mu. Kami siap Tuhan menerima berkat-berkat-Mu. Dan kami siap Tuhan untuk melakukan dan mengerjakan firman Tuhan yang kami dengarkan. Bawalah kami kepada rencana-Mu Tuhan, juga kepada kehendak-Mu. Dan Engkau Tuhan yang menyatakan pewahyuan-Mu lewat firman dan memberikan kepada kami pengertian-pengertian yang lebih dalam lagi tentang firman Tuhan. Terima kasih Tuhan buat pelayanan yang Kau berikan. Terima kasih Engkau hadir dalam pelayanan saya dan menyatakan kuasa-Mu di dalam pelayanan saya. Dan saya serahkan pelayanan ini kepada-Mu mulai dari awal sampai selesai. Dan Engkau telah mengurapi saya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Mari semua kita berkata, amin. Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk saudaraku. Kembali kita dipersatukan Tuhan. Lewat doa-doa kita ya. Lewat kasih kita. Juga lewat pelayanan kita. Keluarga kita. Bahkan lewat kota kita juga, di mana kita terbeban bagi kota kita untuk mendoakan kota kita. Lewat itu Tuhan persatukan kita. Haleluya. Saya yakin dan percaya bahwa firman Tuhan dalam tahun ini mulai dari Januari, saudara pasti diberkati dengan luar biasa. Diberkati dengan luar biasa oleh karena kedahsyatan Tuhan yang saudara percayai.
Kalau saya tanya saudara, apakah kemenangan saudara sepanjang tahun ini? Mungkin bisa saja kita tidak pulang dari tempat ini dalam hari ini. Mungkin besok pun masih ada kesaksian kita. Namun saudaraku, gedung ini tidak membatasi kesaksian saudara untuk saudara sampaikan. Bisa saudara sampaikan kepada keluarga saudara, kepada lingkungan saudara, gereja saudara, sahabat-sahabat saudara, di tempat saudara bekerja atau berbisnis. Karena Tuhan mau seperti itu. Amin saudaraku. Mari kita bergantung kepada firman. Bukan bergantung kepada gedung. Bukan bergantung kepada saya sebagai gembala. Dan kita lihat saudaraku, kita bisa beribadah lagi. Dan iman yang besar akan kita peroleh setelah hari ini. Kita beriman supaya apa yang sudah Tuhan janjikan, beribadah dengan hati yang bebas. Beribadah langsung kepada Tuhan. Beribadah kepada Tuhan yang hidup. Supaya kita bisa menyembah dengan penuh keindahan kepada Tuhan. Kita akan berdoa terus. Sama seperti pujian tadi. Gak ada siapapun yang dapat menghalangi kasih Tuhan. Rencana Tuhan. Begitu juga janji Tuhan. Terutama dalam beribadah langsung kepada Tuhan. Oleh karena itu jangan takut saudaraku. Takut akan Tuhan saja. Kalau kita takut akan Tuhan, maka kita akan dibebaskan. Tapi kalau kita takut kepada manusia dan keadaan seperti sekarang ini, saudaraku yang kekasih, gereja kita akan mengalami kekurangan karena kita adalah anggota tubuh. Jangan satu pun anggota tubuh itu merasa tidak bahagia. Biarlah kita bahagia oleh karena Tuhan dalam hidup kita. Oleh karena firman Tuhan yang kita pelajari sampai pada hari ini yang membuat iman kita semakin kuat dan semakin teguh. Mari kita banggakan Yesus. Jangan banggakan saudaraku masalah saudara. Semakin kita bicarakan masalah-masalah kita, semakin banyak yang mau kita bicarakan masalah kita. Dan masalah kita tidak akan selesai. Dan yang kita gadang-gadangkan adalah setan. Kita bukan penyembah setan, kita bukan penyembah berhala, tapi kita adalah penyembah Tuhan. Amin saudaraku. Terima kasih juga buat saudara, di mana sampai saat ini saudara tetap setia di dalam penggembalaan sebagai umat Tuhan. Sampai nanti Tuhan mengangkat kita, tetaplah kita setia. Mari kita saling mendoakan supaya kita terangkat. Jangan satu pun kita nanti tidak terangkat. Di mana kesetiaan yang kita jalankan itu akan membimbing kita kepada jalan-jalannya Tuhan. Dan memudahkan kita untuk menemukan daripada kita tidak setia. Kalau saya setia, saudara juga setia, sama-sama kita setia. Maka kita saudaraku tidak akan membiarkan saudara kita yang tidak setia tetap setia. Dan mari kita saudaraku agungkan firman Tuhan. Satu orang selamat. Bila kita saudaraku menjadi berkat bagi keluarga kita. Apakah itu bagi suami saudara, bagi istri saudara, bagi anak-anak saudara. Apakah itu bagi keluarga saudara. Supaya firman Tuhan itu genap. Amin. Haleluya saudaraku. Saudaraku yang kekasih, kita akan masuk lagi kepada firman Tuhan. Yaitu mengalami Tuhan. Amin. Nah saudaraku yang kekasih, pada hari ini kita akan menerima judul firman Tuhan, mengalami Tuhan lebih dalam. Saya yakin juga sampai pada hari ini, sampai tadi pagi pun saudara berusaha terus. Agar saudara mengalami lebih dalam lagi menyembah. Agar lebih dalam lagi memuji Tuhan. Agar lebih dalam lagi doa saudara kepada Tuhan. Keyakinan saudara. Teruskanlah itu. Jangan pernah berhenti. Suami istri bisa saja bisa saja terjadi pertengkaran. Anak-anak bisa saja cekcok. Saudaraku yang kekasih, itulah pergumulan kita. Itulah guru kita. Itulah yang mendewasakan kita. Itulah yang akan mengasah kita.
Percayalah saudaraku, kalau kita tetap setia menjalankan kebenaran firman Tuhan, maka keluarga saudara juga akan selamat. Kita tidak dapat bergantung kepada siapapun, apalagi kepada uang. Kita hanya bisa bergantung kepada Tuhan, karena Tuhan dapat kita hubungi dalam 24 jam. Kalau saudara menghubungi kami, kalau udah jam 11 malam mungkin udah sulit. Amin saudaraku. Begitu juga kalau saya menghubungi saudara, mungkin jam 11 malam agak sulit saya menghubungi saudara. Tapi Yesus dalam 24 jam kita bisa berhubungan dengannya. Waktu tengah malam kita bisa berhubungan langsung dengan Tuhan. Amin saudaraku. Haleluya. Saudaraku yang kekasih, mari kita tetap saudaraku untuk menyemangati diri kita. Katakan, aku pasti bisa mengalami Tuhan dalam penyembahan, dalam pujian. Aku pasti bisa mengalami Tuhan dalam doa. Aku pasti bisa mengalami Tuhan dalam lembah kekelaman sekalipun. Kita dapat mengalami Tuhan. Karena Tuhan yang kita sembah, yang kita agungkan, yang kita percayai tidak terbatas kuasanya. Hebat Tuhan kita saudaraku. Amin. Kita yang dia tinggikan, dia yang meninggikan kita. Dia tidak pernah merendahkan kita. Haleluya saudaraku. Mari kita lihat. Dan kita belajar pada hari ini kepada firman Tuhan. Ada beberapa topik yang akan memperdalam lagi penyembahan kita, pujian kita, doa kita, kasih kita, kepedulian kita, pelayanan kita. Semua hal-hal rohani. Lewat firman Tuhan kita bisa belajar. Hari ini kita belajar, besok pelajari lagi firman Tuhan ini. Saudara dapat mengulang-ulangi untuk memutar ibadah online. Mari kita bersyukur di mana kita semua aktif. Walaupun saudara tidak bergabung dengan tim, tapi tanpa doa saudara, tim itu tidak akan nyatu atau bersatu. Jadi doa saudara itu sangat diperlukan oleh tim. Amin saudaraku. Ingat, doa saya diperlukan bagi gereja saya. Bagi ibadah di sepanjang tahun ini. Doa saya diperlukan oleh gembala sidang, keluarga gembala sidang, ministry, dan seluruh pelayan-pelayan yang ada di GKI Padang. Baik di penghujung tahun ini, doa saya sangat diperlukan. Perlukan diri saudara di hadapan Tuhan. Itu membuat saudara terangkat. Dan membuat saudara untuk menjalankan panggilan saudara. Mari kita lihat saudaraku bagian yang pertama. Dalam 2 Korintus 4 ayat 17. Penderitaan yang kita alami ringan. Jadi kalau selama ini saudaraku kita merasakan penderitaan kita berat, itu tipu daya. Di mana iblis masih bisa mengacaukan pikiran kita. Dan memberikan kebimbangan baik kekhawatiran. Tapi orang yang beriman tidak akan pernah goyah. Sekalipun ada kebimbangan dan kekhawatiran. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Saudaraku, mari kita katakan kepada diri kita, kesulitan dan penderitaan sebagai anak Tuhan, sebagai orang percaya, sebagai orang yang sudah diselamatkan, itu akan saya alami setiap hari. Bahkan sebagai suami, sebagai bapak, sebagai istri, sebagai ibu, bahkan sebagai anak-anak. Setiap manusia akan mengalami kesulitan dan penderitaan. Amin saudaraku, tanamkan, jangan cuek. Supaya kita, artinya kalau kita menanamkan itu, saudara tahu ada musuh saudara. Saudara tahu apa yang akan saudara peperangi. Saudara akan siap siaga
siap sedia kapanpun dan dimanapun untuk menjadi pelaku-pelaku firman. Semuanya kita, saudaraku. Karena hati kita yang percaya kepada Tuhan. Dan semua kita memiliki hati, saudaraku. Amin, saudaraku. Haleluya. Amin, saudaraku. Nah, saudaraku yang kekasih, kita ini seperti petanding yang ikut di dalam satu perlombaan. Dan pasti kita akan mencapai garis finish. Dan kita mau, setelah kita bertanding, kita mendapatkan hasil yang sangat memuaskan kita. Begitu juga, kita ini saudaraku adalah petanding dalam satu perlombaan rohani. Kita harus bertanding melawan musuh kita, keinginan daging kita. Dan keinginan kita sampai ke garis finish. Dan kalau kita sampai ke garis finish, kita akan mendapatkan hidup berkelimpahan. Hidup yang dipuaskan oleh Tuhan Yesus. Hidup yang diberkati. Karena berkat itu bukan hanya materi. Tapi berkat rohani, doa, kesehatan, pekerjaan, materi. Amin, saudaraku. Haleluya. Jadi jangan kita mau asal percaya. Jikalau Tuhan memberikan pewahyuan kepada saudara, percayai firman Tuhan itu. Sampai saudara mendapatkan kehidupan yang baru. Kalau belum selesai, berarti saudara belum bisa menghentikannya. Saudara akan maju terus sampai saudara melihat perubahan itu terjadi. Amin, saudaraku. Haleluya. Saudaraku yang kekasih, masa sulit yang kita hadapi pendek dan akan berakhir. Dan firman Tuhan berkata, saudaraku, kesulitan demikian juga penderitaan itu tidak seberapa. Berarti itu akan ringan. Jikalau kita melakukannya bersama dengan firman Allah. Yaitu mengadakan firman itu di dalam hati kita. Sehingga firman Tuhan itu membuat kesulitan dan penderitaan itu ringan. Dan akan berakhir penderitaan kita. Pasti akan berakhir. Haleluya. Baik, yang kedua saudaraku, dari Filipi 3 ayat 8. Ada keuntungan jika menderita demi Yesus. Jadi jikalau saudaraku selama ini kita sudah mulai tertipu dan membiarkan tertipu. Tidak mau menguji segala roh. Demikian juga belum mendoakan apakah penderitaan, apakah kesulitan yang kita hadapi adalah ujian iman. Adalah untuk menyelamatkan kita ke depan. Untuk menyeberangkan kita ke depan. Saudaraku yang kekasih. Mari. Tidak terlambat, belum terlambat. Untuk mempercayai firman Tuhan ini. Supaya kita menjadi pelaku firman. Menyatukan hidup kita kepada firman Tuhan. Dan setiap hari saudaraku, berikanlah hidup kita sebagai korban persembahan kepada Tuhan. Jikalau saudara bisa beribadah kepada Tuhan, itu belum korban saudaraku. Amin. Tetapi jikalau saudara memberikan kesulitan dan penderitaan saudara, mungkin untuk menghadapi, mungkin pada waktu menghadapi ibadah, pada waktu menghadapi keluarga, pada waktu menghadapi dunia ini, itulah yang dikatakan korban saudaraku. Karena firman Tuhan berkata, semua yang beribadah kepada Tuhan pasti akan mengalami
tantangan yang berat. Gak ada yang mulus, saudaraku. Artinya, kalau kita mau bersaksi, bukan hanya soal ibadah kita saja. Yang lalu pun beribadah, bersaksi, oh saudara tahu, saya bisa menembus ibadah saya. Menembus hujan, banjir. Saudaraku, bukan saya katakan basi. Tapi mulai minta lagi, saudaraku. Kesulitan, penderitaan apa lagi yang akan kita terima dari Tuhan menghadapi ibadah kita dan pelayanan kita. Supaya jangan lagi kita didorong-dorong, saudaraku, beribadah. Saudara yakin gak kita nanti lebih rapat lagi beribadah? Kalau enggak bertambah, saudaraku, jumlah jiwa. Amin. Haleluya. Nah, siapa yang melakukan itu? Ya pribadi saudara. Pribadi kita, saudaraku. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku. Lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Pada saat kapan kekuatan itu terjadi? Pada saat kapan kelepasan itu terjadi? Pada saat kapan kesembuhan itu terjadi? Saudaraku yang kekasih, saya semalam mulai stres saya, saudaraku. Karena badan saya merasa meriang. Karena 3 hari yang lalu saudaraku saya mencret, saudaraku. Saya ingat gak ada yang saya makan yang salah. Mulailah menerawang pikiran saya. Mulailah kacau pikiran saya. Saya ambil ketenangan, saudaraku. Di waktu saudara tenang, di situ saudara bisa berdoa dan bersekutu kepada Tuhan. Dan Roh Kudus berbicara kepada saudara. Amin, saudaraku. Saudaraku yang kekasih, saya ambil ketenangan. Aku perlu ketenangan. Dan saudaraku, Tuhan hadir dalam hidup saya. Dan dia mengingatkan saya. Bahwa ada yang salah yang saya makan, yaitu obat. Bukan obat pelangsing. Atau saudaraku cuci perut, tidak. Karena tidak cocok. Lalu saya datanglah kepada Ribka dengan pengakuan. Kau duduk dululah Ribka. Aku rasa ada yang salah saya makan ini. Obat itu tidak cocok. Apa yang Mama rasakan? Kalau udah seperti itu dia katakan, saudaraku, kita pun berhati-hati mengatakannya. Tahukah saudara? Apa yang saudara rasakan, gak semuanya saudara sampaikan kepada Tuhan. Artinya apa yang saudara perlukan. Karena Tuhan tahu yang tidak saudara perlukan itu pun Tuhan sudah siapkan untuk menjadi keperluan saudara. Seringkali kita, saudaraku, mengucapkan dari Sabang sampai Merauke. Ketika amin kita pun lupa apa yang kita doakan itu. Kayak sampah dia, saudaraku. Haleluya. Dan saudaraku yang kekasih, baru saudaraku saya makanlah obat tadi. Bukan obat itu membuat saya sembuh, tidak. Tapi karena ada pengakuan. Amin. Saudara tahu pemulihan itu karena ada pengakuan. Tidak ada pengakuan. Dan pengakuan kita bukan hanya kepada Tuhan. Tetapi kepada sekitar kita, siapa yang kita rasakan. Yang akan mendengarkan pengakuan kita. Siapa yang kita rasakan yang pernah kita sakiti. Adakan pengakuan. Haleluya. Ayo senyum saudara supaya saudara jangan kaku. Amin saudaraku. Haleluya. Nah saudaraku, ini surat Paulus kepada Filipi. Dia mengatakan tentang perubahan dirinya setelah dia mengenal Tuhan Yesus. Dan setelah dia menyerahkan hidupnya sepenuhnya kepada Tuhan. Apa yang dulu dia miliki, harta, uang, kedudukan, dikenal banyak orang, kekuasaan, semua tidak berharga. Bila apa saudaraku, bila dibandingkan dengan besarnya keuntungan yang dia peroleh dari pengenalan akan Kristus. Haleluya. Kenapa saya katakan tadi, waktu kapan kehadiran Tuhan itu saudara rasakan?
sedang ada kekacauan di dalam hati kita. Sedang ada peperangan di dalam hati kita, pikiran kita dan perasaan kita. Jadi jangan takut. Jangan cari saudaraku menurut kata orang. Haleluya. Akan kita hadapi kekacauan, akan kita hadapi perang di dalam perasaan kita, dalam pikiran kita. Itu akan kita hadapi saudaraku. Tapi disitulah saudara perlu tenang untuk datang kepada Tuhan. Supaya saudara dapat merasakan Tuhan hadir dalam hidup saudara. Amin saudaraku, haleluya. Nah mari supaya kita mengesampingkan segala sesuatu yang merintangi kita. Supaya kita dapat mengenalnya dengan baik. Amin saudaraku, mari kita kesampingkan apa yang menurut kita. Yang menjadi penghalang. Saudaraku yang kekasih, pakai firman. Katakan saya menolak semua pekerjaan-pekerjaan setan. Yang menghalangi, yang merintangi langkah saya untuk maju. Kenapa saudaraku? Karena Tuhan sudah memberikan kebebasan untuk mengerjakan firman Tuhan. Tapi ada iblis yang merintangi, yang mengganggu, yang membangun temboknya di dalam pikiran saudara. Ambil itu kembali sesuai dengan janji Tuhan dalam hidup saudara. Katakan amin bagi yang mengerti. Haleluya. Mari kita lihat saudaraku bagian yang ketiga. Tuhan selalu punya tujuan besar di balik rasa sakit kita. Dalam Filipi 3 ayat 8 tadi. Amin saudaraku, ada tujuan Tuhan. Dia adalah guru yang baik. Katakan pada diri kita, kau adalah guru yang baik. Sehingga pada waktu kita menjadi seorang murid yang dididik, yang diajar. Dan sekalipun murid itu mengalami sakit, mengalami kesulitan. Saudaraku yang kekasih, katakan kepada diri kita. Hiburkan diri kita. Berkata-kata sering kepada diri kita. Sama seperti yang saya katakan, saya sering juga berkata-kata kepada diri saya. Mungkin udah tertular dari meme saudaraku. Amin. Tapi enggak aneh-aneh saya saudaraku yang kekasih. Terkadang saya ketawa karena apa? Karena saya merasakan Tuhan itu memberkati kita. Tuhan itu enggak jauh dari kita saudaraku. Jadi apapun yang saya rasakan Tuhan terlebih dahulu merasakannya. Ya baiklah kita tertawa saudaraku. Haleluya. Sedangkan suami kita dapat saudaraku merasakan apa yang kita rasakan. Makasih ya Pak, makasih ya istriku. Kenapa enggak sama Tuhan kita juga mengatakan makasih ya Tuhan. Aku bisa tertawa, aku bisa tersenyum. Amin saudaraku. Supaya saudaraku semakin hari kita semakin suka menyelesaikan peperangan rohani kita. Haleluya. Yang keempat saudaraku kita lihat di dalam Mazmur 22 ayat 2. Di manakah Tuhan saat kita dalam pergumulan? Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru, tetapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Saudaraku, lihat seruan pemazmur ini. Dia mengatakan kepada Allah, mengapa engkau meninggalkan aku? Amin. Dan saudaraku, pendengaran pemazmur Tuhan merasakan Tuhan itu meninggalkan dia. Pendengaran pemazmur ini merasakan Tuhan meninggalkan dia. Dan Tuhan tidak lagi menolongnya. Dan itu pun dia katakan saudaraku. Karena itulah yang dia butuhkan. Amin. Karena itulah yang dia butuhkan. Haleluya saudaraku. Tapi kita lihat saudaraku menurut firman Tuhan. Di dalam Ibrani 13 ayat 5b. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Amin. Saudaraku, Tuhan tidak minta perasaan kita. Seringkali kita saudaraku tertipu dengan perasaan kita. Dengan akal yang tidak sehat. Sepertinya aku sudah ditinggalkan Tuhan. Dan aku tidak ditolong Tuhan lagi. Sepertinya Tuhan sudah jauh dari saya. Saudaraku yang kekasih.
Tuhan tidak minta perasaan kita. Amin saudaraku. Tetapi firman Tuhan Ibrani 13 ayat 5 bagian B. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Jadi jangan melihat pada sesaat. Haleluya saudaraku. Jangan melihat kepada kekurangan. Jangan melihat kepada kekurangan keberadaan keluarga kita. Tuhan mau kita memegang firman Tuhan ini. Tuhan mau kita berjalan sesuai dengan firman Tuhan ini. Jangan dahulukan perasaan kita. Itu sebabnya saudaraku, kita harus yakin akan kebenarannya. Kita tidak perlu cemas tentang apa yang kita rasakan. Karena Tuhan tidak meminta perasaan kita. Mulai hari ini mari kita bangun kepercayaan dengan benar kepada Tuhan. Berpikir dengan benar, berkata-kata dengan benar. Percayalah saudaraku yang kekasih, kalau kita memiliki ini, kita pun akan menjurus kepada arah yang benar. Biasakan itu saudaraku. Haleluya. Amin. Ada 1 Tawarik pasal 16 ayat 11. Carilah Tuhan. Di mana kita mencari Tuhan? Saudaraku, di saat pergumulan itu nyata dalam hidup kita. Di saat kekosongan yang kita rasakan, saudaraku jangan takut. Jangan membuat itu takut saudara, diri saudara. Tapi justru pada waktu kita merasakan seperti itu, disitulah saudara sebenarnya mengalami pertumbuhan rohani. Amin saudaraku. Disitulah saudara mengalami pertumbuhan rohani. Saudaraku dalam 1 Tawarik 16 ayat 11. Carilah Tuhan dan kekuatannya. Carilah wajahnya selalu. Apa kerinduan kita dalam hidup ini? Meminum airnya Tuhan. Memakan rotinya Tuhan. Itulah kerinduan kita saudaraku. Walaupun sudah kenyang secara fisik. Tetapi kita saudaraku membutuhkan, memerlukan minum airnya Tuhan dan makan rotinya Tuhan. Amin. Kalau kita merasakan itu, maka kita perlu Tuhan. Dimanapun dan kapanpun kita perlu Dia saudaraku. Haleluya. Saudaraku yang kekasih, dalam Yeremia 31 ayat 3, dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Siapapun kita, Tuhan mengasihi kita. Amin saudaraku. Saudaraku artinya, carilah wajah Tuhan, kehadiran Tuhan lewat persekutuan saudara. Persekutuan ini bukan hanya di rumah. Dan bukan hanya waktu. Bukan hanya gedung, bukan hanya saudaraku keberadaan, tidak. Tapi hati kita yang dapat bersekutu kepada Tuhan. Karena Tuhan mengasihi kita. Amin saudaraku. Baik, kita akan berdoa buat firman Tuhan. Haleluya. Oh haleluya Tuhan. Ya Rabaku Rabasanda ya Radadadadadadabasa. Kami mengasihi-Mu Tuhan. Kami memperdulikan firman-Mu Tuhan. Kami merindukan air kehidupan dan roti kehidupan daripada-Mu Tuhan. Kami mau sama seperti firman-Mu. Kami mau seperti Engkau Tuhan. Firman-Mu Tuhan sudah mengajari kami agar kami dapat mengalami Tuhan lebih dalam lagi. Kami dapat mengangkat diri kami di hadapan-Mu oleh karena firman-Mu Tuhan. Kami mengingat firman-Mu Tuhan. Oleh karena itu, kami tidak sanggup berhadapan dengan Tuhan. Karena kami sudah dibebaskan. Karena kami sudah dibebaskan. Kami tidak lagi diperhamba oleh dosa. Dan kapanpun kami dapat menghadap imam kami yang agung, yaitu Tuhan Yesus.
Tuhan sudah mengajari kami dan memberikan beberapa kunci kepada kami tentang firman Tuhan. Agar senantiasa kami dapat mengalami Tuhan. Kami dapat mencari Tuhan. Mencari Tuhan bukan hanya pada waktu tertentu saja. Kami tanamkan dalam hati dan pikiran kami firman Tuhan ini Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya Tuhan, haleluya, haleluya. Haleluya Yesus. Tuhan sudah berkata-kata kepada kami. Sebagai suami, sebagai istri, sebagai bapak, sebagai ibu, sebagai kakek, sebagai nenek, sebagai anak, sebagai abang, sebagai kakak, sebagai keluarga besar. Haleluya. Tuhan sudah bicara kepada kami apa yang harus kami lakukan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kami menerima firman-Mu ini dan percaya dan melakukan firman-Mu. Kami selamat, keluarga kami selamat, bahkan kota kami selamat. Bahkan pemerintah bangsa dan negeri kami pun diselamatkan Tuhan. Terima kasih, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Dan di dalam nama Tuhan Yesus mengganggu setiap hati dan pikiran kami. Pada saat kami merenungkan firman Tuhan. Pada saat kami memulai mengerjakan firman. Pada saat kami memulai percaya dan membangun kepercayaan kami kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Keluar kostan peripu. Tinggalkan hidup kami. Berkat Tuhan bagi kami. Kebenaran firman Tuhan bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus, demi nama Tuhan Yesus. Terima kasih, haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Mari seluruh umat Tuhan kita bangkit berdiri. Sebab kami percaya kepada-Mu Tuhan. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Kami percaya, aku percaya. Berkat-Mu atasku kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Kebajikan, kemurahan, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, sembah kebajikan, kemurahan, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Kekuatan kembali kepadaku Tuhan.
saya dapat memberkati umat-Mu Tuhan. Saya dapat memberkati keluarga-keluarga umat-Mu Tuhan. Saya dapat menjadi berkat, menjadi saksi bagi sidang-Mu ini Tuhan. Begitu juga anak-anak-Ku Tuhan, baik ministry Tuhan. Supaya kami semua memiliki tanggung jawab yang besar, mengerjakan panggilan Tuhan dalam hidup kami. Dan kami semua menyatukan hati kami, di mana sepanjang minggu ini Tuhan yang bersama dengan kami, yang akan menuntun kami, bukan hanya kepada pekerjaan di dunia ini saja, tetapi kami membawa kebenaran firman Tuhan yang sudah mengubah hidup kami pada hari ini, untuk memberkati siapapun mereka. Dan kami akan dituntun Tuhan kemana, akan dibawa Tuhan untuk memberitakan Injil. Tetapi sebelumnya di pagi hari kami sudah meminta kepada Tuhan. Tetapi sebelumnya kami sudah memegang satu ayat firman Tuhan dan menyampaikan kerinduan kami kepada Tuhan. Kemana kami Tuhan? Untuk memberitakan kesaksian kami, baik firman Tuhan, demikian juga tentang keselamatan. Haleluya Tuhan, haleluya. Supaya tidak kami saja Tuhan mengalami Tuhan, tapi jiwa yang kami layani itu pun mengalami Tuhan. Tanah yang kami pijak juga akan mengalami kehadiran Tuhan. Jalan-jalan yang kami lewati pun akan mengalami Tuhan. Haleluya. Haleluya Tuhan. Haleluya. Haleluya. Jikalau kami menangis di hadapan-Mu itu bukan karena kesedihan, tapi karena Tuhan menjamah kami. Karena Tuhan hadir bagi kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Dan kami akan berpisah satu dengan yang lain. Tujuan kami tetap kepada kekekalan. Sekalipun rumah kami berbeda-beda di bumi ini, namun tujuan kami tetap kepada kekekalan. Inilah yang akan memanggil kami dan menyatukan hati kami. Sehingga kapanpun Tuhan memerintahkan kami untuk melakukan firman, kami sudah siap sedia Tuhan. Firman adalah senjata rohani yang ampuh bagi kami. Haleluya, haleluya, haleluya Tuhan. Ya Rabaku Rabasanda da basika barabasanda. Ya da basanda. Ada sungai sukacitamu di tempat ini Tuhan. Ada pengharapan yang baru yang Tuhan ciptakan kepada kami. Sebab hari esok kami berarti bagi kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami akan berkati terus pekerjaan kami dari tangan kami. Sebab dari tangan kami Tuhan memberkati dan memberikan hasil, sehingga keluarga kami mengalami damai sejahtera. Tuhan memberkati kami semua yang melayani di altar. Begitu juga Tuhan memberkati seluruh yang melayani pada hari ini. Tuhan yang memberkati keluarga-keluarga seluruhnya yang ada dalam sidang Tuhan ini. Tuhan memberkati saya baik anak-anak dan ministry. Tuhan memberkati lingkungan kami. Tuhan memberkati kami semua. Biarlah kami pulang dengan membawa berkat, membawa sukacita, membawa damai sejahtera, dan mempersiapkan hati kami untuk memenuhi panggilan-Mu. Darah Yesus membungkus membalut kami. Dan di dalam nama Tuhan Yesus maut kematian, baik celaka, tabrakan, begitu juga penyakit-penyakit menular, keluar kau setan penipu, tinggalkan kami, perjalanan kami, tubuh kami, dalam nama Tuhan Yesus, demi nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Kita angkat tangan kita terima berkat dari Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Amin. Ya haleluya, Tuhan Yesus memberkati.